Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-529 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Bresima, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara yang kemudian mempercayai sepenuhnya Sang Panembahan Dwipayana adalah orang berwawasan sangat luas dan tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Selanjutnya memohon petunjuk kepadanya akan hal-hal apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan para Meswara dari mara bahaya. Sang Panembahan, entah mengapa sedemikian berat beban yang selama ini aku pikul. Berkali-kali aku mengalami peristiwa-peristiwa yang serasa akan merontokkan jantung. Atau mungkin karena aku memang orang yang bodoh, tidak lagi mampu berpikir terengginas. Oleh karena itu, Sang Panembahan, aku memohon petunjuk kepada Sang Panembahan. Apa yang harus aku lakukan
untuk menolong anakku, Parameswara. Aku akan memberi petunjuk, anak mas. Akan tetapi itu bukan berarti aku menganggap anak mas telah kehilangan daya kecerdasan atau daya pikir. Aku akan memberi petunjuk karena dalam hal ini aku lebih tahu daripada anak mas Kameswara. Terima kasih, Panembahan. Baiklah. Sekarang marilah kita hitung berbagai hal. Kita timbang berbagai kemungkinan. Yang pertama, anak mas, sumber bahaya dari putramu adalah titisan Nyai Warakenya, yang sekarang menjadi Uma Durga Parabandari itu. Yang jelas, dari ketiga orang yang ditakdirkan memiliki raja berwujud tatapan mata di telapak tangan kirinya, masih seorang yang belum menampakkan diri. Salah seorang dari Trinetra yang memiliki raja setan di telapak tangan kirinya. Dalam hal ini, kita semuanya bukan hanya anak Mas Kameswara, tetapi juga anak Mas Badrawati dan Lare Angon harus melebarkan telinga, menajamkan pandangan mata untuk mengetahui di mana orang ketiga itu berada. Kalau aku berhasil menemukan orang itu, apa yang harus aku lakukan, Panembahan? Angger Badrawati, jangan melakukan apa-apa. Aku bisa mengatakan menghadapi orang yang memiliki ajian Condo Birowo seperti itu, ibarat Angger adalah seekor kijang menghadapi seekor singa. Angger bisa mengerti, bukan? Aku mengerti, Panembahan. Camkanlah itu, Angger Badrawati. Dan karenanya, gunakanlah perhitungan. Kuasailah diri. Jangan sampai Angger kehilangan kendali. Aku mengerti, Panembahan. Demikian juga dengan anak Mas Lare Angon. Aku mengerti, Panembahan. Nah, itu tadi adalah persoalan pihak lawan. Sekarang mari kita semuanya berbicara pihak kawan. Menurut pepesten yang telah menjadi suratan takdir itu, ada 5 orang yang memiliki Raja Kalacakra yang harus melindungi Angger Parameswara dari mara bahaya. Sudah ada 3 orang yang aku ketahui, anak Mas Kameswara. Mereka adalah Angger Badrawati, Angger Lare Angon, Nyai Nawang Gumilang yang kemunculannya bagikan melaksanakan tugas seorang ibu yang melimpahi kasih sayang kepada Angger Parameswara. Anak Mas Kameswara bisa menyebut 2 yang lainnya. Seorang telah tewas, Panembahan. Sayang sekali. Paman Lare Angon yang mendapat kesempatan bergaul akrab dengan yang seorang itu, Panembahan. Bagaimana anak Mas Lare Angon? Namanya Pacar Keling, Panembahan. Tapi sayang, dia telah tewas, dibunuh oleh Durga Parabandari. Yang tewas, janganlah disesali. Biarlah anak Mas Pacar Keling mendapatkan ketentramannya di alam kelanggengan. Nah, yang ingin aku tanyakan, yang terakhir atau yang kelima, bagaimana? Yang kelima belum menampakkan diri, Panembahan. Nah, inilah yang pertama-tama harus anak Mas lakukan. Bukan aku menundung. Akan tetapi, dalam waktu yang secepatnya, anak Mas bertiga harus segera meninggalkan padepokan ini untuk mencari pemilik Raja Kalacakra yang kelima. Di samping anak Mas bertiga harus mengamat-amati keadaan. Barangkali mengetahui kemunculan Trinetra ketiga yang menguasai Adi Condo Birowo. Bagaimana denganku, Panembahan? Aku berharap Adiwasi Bresima menemaniku di padepokan ini. Bagaimana, Adiwasi Bresima?
Apakah Adiwasi merasa keberatan? Dengan senang hati, Panembahan. Lebih dari itu... Lebih dari itu bagaimana, Adiwasi? Aku merasa letih merantau. Letih hidup serba tidak teratur. Jika di padepokan yang tenang dan damai seperti ini, aku mendapatkan tawaran untuk tinggal. Yang artinya hidup tenang, makan terjamin. Diberi pondok seperti ini, ya, tentu saja aku tidak menolak, Panembahan. Adiwasi harus menjadi cantrik lebih dulu. Sendiko, Panembahan. Kelak, jika aku bertemu kembali dengan Kiai Bresima, mungkin aku akan pangling. Kenapa, Badrawati? Saat itu, mungkin Kiai sudah gemuk sekali. Tinggal menyembelih. Dalam pertemuan yang sebenarnya membicarakan persoalan yang tidak sederhana itu, masih juga orang-orang itu sempat bercanda. Bercanda dalam keadaan yang demikian, seolah memberikan kesempatan untuk meredakan pikiran yang tegang. Dan beberapa saat kemudian, Sang Panembahan, bagaimana anak Mas Kameswara? Rasanya aku merasa sudah tidak sabar lagi untuk melaksanakan tugas Panembahan. Jangan tergesa-gesa, anak Mas. Maksudku, janganlah pergi malam ini. Besok adalah saat yang baik untuk berangkat. Karena besok bukanlah hari Taliwangke. Baiklah, Sang Panembahan. Jika demikian, apakah aku diperkenankan untuk menagih janji? Janji apa, anak Mas? Agar aku merasa yakin bahwa anakku di tempat ini benar-benar berada di dalam perlindungan yang aman. Aku memohon Panembahan bercerita tentang orang berjubah merah itu. Sebenarnya, aku harus menemui orang itu lebih dulu, anak Mas. Untuk bertanya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika aku bercerita tentang dirinya itu kepada anak Mas sekalian. Jadi... bersabarlah, anak Mas Kameswara. dan manakala waktu telah bergeser, Kameswara, Badrawati, Lari Angon, dan juga Wasi Bresima telah kembali berada di pondoknya. Paman Kameswara, Bagaimana, Badrawati? Paman adalah satu-satunya orang di antara kita semuanya yang bisa menandai wujud dari Trinetra yang ketiga itu. Bagaimana wujudnya, Paman? Atau ciri-cirinya? Baiklah. Kebetulan kau mengingatkan aku, Badrawati. Orang ketiga yang memiliki Raja Trinetra di tangan kiri adalah seorang lelaki. Ia memiliki sebuah tembong besar di dagu sebelah kiri. Sebuah tembong? Iya, tembong adalah tai lalat yang agak besar, alisnya agak mencuat, tubuhnya tidak seberapa besar. Kalau begitu, aku sebut saja orang itu si tembong yang memiliki condo biruwo. Dan bagaimana dengan pemilik Raja Kalacakra yang kelima, Kameswara? Ia seorang lelaki pula. Usianya tidak terpaut jauh dari kita. Mungkin yang sangat mencolok sebagai ciri-cirinya adalah rambutnya yang telah memutih. Itulah pemilik Raja Kalacakra yang kelima. Baiklah, sekarang apa yang kita lakukan untuk menunggu datangnya pagi? Aku merasa heran melihat sikap Panembahan yang nampaknya tenang-tenang saja dengan kemunculan orang bercaping itu. Marilah, kita semuanya keluar, kecuali Paman Wasi Bresima yang mungkin ingin beristirahat. Aku ikut. Kalau begitu marilah kita memecah diri menjadi dua. Aku akan bersama-sama dengan Paman Wasi Bresima, akan mengitari perbukitan di sebelah barat. Sedang Badrawati dan Lari Angon kelilingi sekitar padepokan ini dari sisi timur. Mendung yang semula mengguyurkan hujan deras entah kemana perginya. Namun ketika tengah malam telah terlampaui, langit semilak bersih dan bulan yang telah meninggalkan purnama dan tidak bulat sempurna lagi memanjat langit semakin tinggi. Suasana tenang dan damai. Tetapi Kameswara dan Wasi Bresima yang berada di dekat telaga di sebelah barat padepokan merasa kedamaian yang ada di padepokan itu adalah kedamaian semu, karena bahaya seolah mengintai dari berbagai arah. Aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, Paman Wasi Bresima. Nampaknya malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi suasana ini benar-benar menyimpan teka-teki, Paman Wasi. Aku merasa seolah ada berpasang-pasang mata yang sedang memperhatikan kita. Maksud anak Mas? Anak Mas merasakan adanya orang di sekitar kita? Tidak, aku tidak menangkap getar gerak apapun. Juga tidak tarikan nafas mencurigakan. Mungkin hanya perasaanku saja, Paman. Didera oleh berbagai keadaan, membuatku gampang curiga. Boleh jadi, sebenarnya tidak ada apa-apa, Paman Wasi. Mari kita kelilingi telaga, anak Mas. Mari, Paman Wasi. Dengan berjalan perlahan, Kameswara dan Wasi Bresima menelusuri tepian telaga.
sambil memperhatikan suasana dengan seksama. Sementara bulan terus bergerak memanjat, bahkan kemudian telah melewati titik pusatnya. Saat itu justru menjelang pagi. Kenapa berhenti, anak mas? Aku mendengar sesuatu, Paman. Sesuatu apa, anak mas? Entah, tetapi baru saja seperti ada suara yang janggal terbawa oleh angin. Angin dari arah barat laut. Nah, dari arah sana, Paman. Mari. Bagaikan anak panah yang lepas dari busur yang terentang hingga melengkung, Kamaswara melesat dengan cepat menuju ke arah barat laut, disusul Wasi Bresima yang kemudian agak ketinggalan jauh di belakangnya. Kamaswara tidak mengurangi kecepatan larinya, tetapi justru semakin dipercepat, dan suitan nyaring itu lagi-lagi mengusiknya. Orang bercaping. Siapa dia? Dan apa yang ia lakukan di sini? Nampaknya ia memang menungguku. Orang bercaping, Paman. Apa yang dilakukannya? Nampaknya sedang menunggu kita. Hati-hati, Kamaswara. Hai, Kisanak bercaping. Siapa sebenarnya kau? Dan apa yang kau lakukan di tempat ini? Ia tidak mau menjawab, Paman. Ia hanya sekedar menoleh. Oh, ia melepas capingnya, Namas. Paman, awas! Tidak terbayangkan oleh Kamaswara dan Wasi Bresima sebelumnya. Orang tak dikenal itu tiba-tiba melepaskan capingnya, dan caping itu dilempar melesat ke udara, bagaikan bernyawa atau bisa dikendalikan. Caping itu bergerak menyambar Kamaswara yang dengan cekatan menghindarinya. Namun kemudian benda bulat pipih itu menyambar ke arah Wasi Bresima. Namun dengan cekatan pula Bresima melenting ke udara. Di luar dugaan Kamaswara dan Wasi Bresima, orang yang mengenakan caping itu tiba-tiba menyerang dengan menggunakan capingnya. Caping yang bulat pipih itu bagaikan bernyawa, mengejar Kamaswara dan Bresima kemanapun dia menghindar. Orang sial! Hai! Aku pecah capingmu. Rasakan ini. Wah, sialan. Hei, Kisanak bercaping. Siapa kau? Dan mengapa kau menyerangku dengan curang seperti itu? Kamaswara menggeram karena jengkel diserang secara mendadak oleh orang bercaping itu. Namun kemudian Kamaswara merasa tidak boleh menganggap remeh orang itu. Terbukti serangannya terhadap caping itu dapat dihindari dengan mudah, seolah caping yang berputar itu bernyawa dan kemudian hinggap di kepala tuan pemiliknya. Kisanak, jangan hanya diam saja. Ayo jawablah pertanyaanku. Siapa kau? Dan mengapa kau berkeliaran di tempat ini? Ngedan, rupanya kau bisu dan tidak bisa berbicara. Apa perlu aku harus memaksamu untuk berbicara? Hah? Itukah yang kau kehendaki? Hei, jangan lari kau! Kamaswara yang merasa penasaran oleh orang bercaping itu segera melenting mengejar. Gerakan orang bercaping itu gesit luar biasa. Namun Kamaswara mampu bergerak tidak kalah gesitnya. Dia mengejar bayangan itu kemanapun dia lari. Dan dalam pada itu, Wasi Bresima akan ikut mengejar. Tetapi langkahnya tertahan. Ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya. Orang berjubah merah. Sang Wasi Bresima yang akan meloncat menyusul Kamaswara kemudian mengurungkan niatnya. Perhatiannya tertuju kepada orang berjubah merah yang dengan cara tiba-tiba telah berada tidak jauh dari tempat di mana dia berada. Orang berjubah merah itu kemudian malah melangkah mendekati Wasi Bresima. Selamat malam, Kisana Prabangkara. Siapakah kau? Mengapa kau berada di sini? Benarkah Kisana tidak tahu siapa aku? Aku bertanya karena aku belum tahu siapa kau. Ayo, jawablah. Dan jangan berbelit-belit. Siapa kau? Dan mengapa kau berada di sini? Baiklah, Kisanak Prabangkara. Namaku Bresima. Aku berasal dari suatu daerah di pesisir utara yang sering disebut Bumi Panarukan. Aku berada di sini karena aku menjadi tamu sang Panembahan Dwipayana. Bagaimana kalau aku tidak percaya? Apa yang Kisana tidak percaya? Aku tidak percaya bahwa kau adalah tamu dari sang Panembahan. Kalau begitu, nampaknya aku harus mempersilahkan Kisanak untuk bersama-sama menghadap Panembahan untuk membuktikan bahwa aku adalah benar-benar tamu sang Panembahan. Aku tidak mau dan aku tidak percaya. Lalu dengan cara bagaimana aku harus membuktikan bahwa aku adalah tamu dari sang Panembahan? Kita bertempur. Kita bertempur? Ya. Aneh.
Mengapa harus dengan cara itu, Kisanak? Rasanya janggal jika untuk membuktikan bahwa aku adalah tamu sang penembahan harus dengan bertempur. Iya, aku tidak peduli. Aku tidak mau, Kisanak. Aku tidak mau bertempur denganmu, dengan orang yang tidak aku ketahui asal-usulnya. Apalagi kau mengenakan topeng seperti itu. Aku tidak peduli. Jadi, kau mau bertempur atau tidak? Aku akan menyerangmu. Nah, bersiaplah. Kalau kau tidak melawan, jangan menyesal kalau kau akan mati di tanganku. Aku tidak peduli. Apapun yang akan kau lakukan, mau bunuh aku atau mau mencelakai aku, silakan. Kisanak Wasi Bresima, aku bersungguh-sungguh dengan ancaman ini. Awas, bersiaplah. Orang berjubah merah dan mengenakan topeng jelek itu telah mengambil ancang-ancang siap menyerang Wasi Bresima. Nampaknya Prabangkara itu memang tidak peduli apakah Wasi Bresima akan mencoba melawan atau tidak. Di dalam keadaan yang demikian itu, tiba-tiba yang seorang telah datang. Kau rupanya Kisanak berjubah merah. Iya, inilah aku. Dan kalian berdua, bersiaplah. Bersiap untuk apa? Aku akan membunuhmu. Akan membunuhku? Aneh. Mengapa? Apa kesalahan kami? Karena aku ingin membunuhmu. Wah, bagaimana Paman? Apa yang terjadi? Aku sendiri tidak mengerti anak Mas Kameswara. Orang ini tiba-tiba saja muncul dan memaksakan pertempuran denganku. Kita benar-benar menghadapi keadaan yang aneh, Paman. Keadaan yang aneh. Ataukah kita sebenarnya yang aneh? Kita baru saja melihat orang bercaping yang mencurigakan. Aku mengejarnya. Dan orang itu lenyap begitu saja. Dan sekarang muncul orang berjubah merah. Dengan keinginan yang tidak kalah aneh. Bersiaplah kalian berdua. Aku tidak akan mengundurkan niatku untuk membunuh meski kalian bergabung. Sayang sekali Kisanak. Aku sama sekali tidak berminat. Mengapa? Aku merasa tidak tahu diri kalau aku bertarung melawanmu. Yang berarti bertarung dengan orang yang telah membantu memberikan pengayoman kepada anakku, Parameswara. Aku tidak mengerti dengan apa yang kau maksud. Anak apa? Anakku. Kau telah menolongnya. Jangan kaitkan itu. Meski aku telah membantu memberikan perlindungan kepada seorang bayi. Aku tidak akan mengaitkannya denganmu. Kau tidak perlu merasa berhutang budi karena aku tidak menghutangkan atau menjual budi. Bersiaplah Kameswara, aku akan menyerangmu. Sebaiknya jangan anak Mas Kameswara. Biarkan saja Kisanak berjubah merah membunuh kita. Kita ikhlaskan saja. Iyalah. Mengapa kau bersikap seperti itu? Bersikap seperti pengecut. Ayo bangkitlah. Tidak. Maaf Kisanak Prabangkara. Aku sama sekali tidak berminat. Malah kalau kau mau berbaik hati, tolong kau buka topengmu. Aku ingin melihat wajahmu sepuas-puasnya. Orang-orang sial. Kalian malah menuntut. Tentu saja tidak adil kalau hanya kau yang boleh menuntut Kisanak Prabangkara. Apalagi tuntutanmu adalah sebuah tuntutan yang tidak masuk akal sama sekali. Tanpa sebab apapun, kau menantang kami bertarung. Pikiran semacam itu hanya ada pada orang yang tidak waras. Orang ajar. Kau katakan aku tidak waras, Itu menusuk perasaanku. Sangat menusuk perasaanku. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk membunuh kalian. Dengan demikian semakin terbukti apa yang aku tuduhkan, Kisanak Prabangkara. Kau benar-benar tidak waras. Seharusnya kalau mau disebut orang waras, kau tidak akan bersikap seperti itu. Setan, bersiaplah. Karena aku betul-betul akan menyerang kalian berdua. Jangan salahkan aku jika kalian sampai cedera karena tidak mempersiapkan diri. Aku sudah memperingatkannya. Tunggu dulu. Bagaimana kalau aku mempunyai syarat? Itu tawaran yang lebih bagus. Katakan apa syaratmu? Aku akan melayanimu untuk berkelahi. Asal kau mau melepas topengmu. Bagaimana? Kau akan ketakutan. Aku ketakutan? Iya. Kau akan ketakutan kalau melihat wajahku. Mengapa? Apakah wajahmu buruk sekali? Baiklah. Bersiaplah. Aku akan membuka topengku. Tapi jangan salahkan aku kalau kau mati setelah melihat wajahku. Bagaikan disengat kala jengking, Kameswara dan Wasi Bresima benar-benar terperanjat melihat wajah di balik topeng itu. Kameswara mengira dia akan melihat wajah Panembahan Dwipayana atau wajah yang lain. Namun ternyata wajah itu adalah wajahnya sendiri. Wasi Bresima merasa melihat ada dua Kameswara yang berdiri di depannya. Kameswara yang seorang adalah Kameswara yang semula bersamanya. Sedangkan Kameswara yang lain adalah Kameswara yang berjubah merah.
Di samping perbedaan pakaian yang digunakannya, Wasi Bresima juga melihat perbedaan suara yang dimiliki keduanya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.